Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Diana Valencia. Viral di media sosial, seorang pria mengaku anak anggota Propam saat bersih tegang dengan debt collector. Pria itu juga menyatakan jika mobil yang akan ditarik oleh debt collector itu adalah barang bukti kepolisian. Namun polisi menegaskan jika pernyataan dalam video tersebut tidak benar. Kendaraan yang dipersoalkan dalam video itu pun juga bukanlah barang bukti kepolisian. Informasi lainnya, setelah dibawa ke KBRI Phnom Penh, Kamboja oleh sesama warga Indonesia dan dilakukan serangkaian proses pendataan, Rizky Nur Fadilah, pesepak bola remaja berusia 18 tahun, asal Dayakolot, Kabupaten Bandung, tiba di Indonesia pada Sabtu malam kemarin. Dan setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh penyidik, Rizky Nur Fadilah, pesepak bola yang sebelumnya diduga menjadi korban TPPO ke Kamboja, pada Minggu malam diserahkan ke Polresta Bandung kepada pihak keluarga. Beralih ke informasi lainnya, seekor anak gajah mati mendadak di Pusat Latihan Gajah atau PLG Sebanga, Bengkalis Riau pada Minggu. Nah, sebelum dinyatakan mati, tim medis sempat mendengar gajah Laila ini mengeluarkan suara yang keras. 2 hari pencarian, Polda Metro Jaya dibantu warga akhirnya menemukan kerangka manusia di Jembatan Cilalai, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban diidentifikasi merupakan jasad Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang hilang sejak Maret lalu. Masih soal kasus penemuan bocah hilang Alvaro, saat ini jenazah bocah Alvaro dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna keperluan otopsi. Dan kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Noval Zakwan di Rumah Sakit Polri. Dan murid kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 108 Pekanbaru Riau meninggal dunia pada Minggu pagi. Keluarga menduga korban meninggal akibat dirundung dan dianiaya teman sekolahnya. Memasuki hari ke-9 pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, 700 personel gabungan dikerahkan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Memasuki hari ke-9 atau 2 hari masa perpanjangan operasi SAR pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Desa Pandenarum, Banjarnegara, Jawa Tengah terus dikebut. Sebanyak 700 personil gabungan serta 24 unit alat berat dan anjing pelacak kembali dikerahkan dalam proses pencarian pada Senin pagi. Kita akan bergeser ke informasi soal kondisi terkini pengungsi pasca erupsi Semeru. Perkembangan terbarunya akan kita tanyakan langsung kepada Nur Hadi Wicaksono, jurnalis Transmedia yang saat ini berada di posko pengungsian korban. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali lagi dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Inovasi dengan memperkenalkan titik-titik bersejarah di DKI Jakarta terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan menghadirkan bus tingkat dengan tema Open Top Tour of Jakarta, masyarakat dan turis asing dimanjakan dengan keindahan kota Jakarta. Jakarta dan sekitarnya menjadi tanah penuh harapan bagi perantau yang datang dengan segudang mimpi meraih rezeki. Berbagai inovasi pun terus dilakukan untuk tetap bertahan, termasuk dengan metode jemput bola menjadi penjahit keliling hingga bersiaga di pinggir jalan menanti pelanggan yang ingin menjahit atau mereparasi pakaian mereka. Sekitar 700 peserta meramaikan Parade Surabaya Fashion Festival 2025 yang digelar di kawasan Heritage Kota Lama Surabaya. Selain untuk mengangkat potensi industri kreatif lokal, event yang akan dijadikan agenda tahunan ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan juga usaha pendukung lainnya termasuk UMKM dan juga industri fashion lokal. Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat siang, sampai jumpa. Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Diana Valencia. Museum Kupu-Kupu Raja resmi dimulai di Meksiko saat tempat perlindungan dibuka untuk pengunjung. Setiap tahunnya Kupu-Kupu Raja bermigrasi lebih dari 4.000 km dari Kanada dan juga Amerika Serikat menuju iklim musim dingin Meksiko yang lebih hangat. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya, di antaranya. Kita mulai CNN Indonesia World Now hari ini dengan informasi pertama, kerusakan parah terjadi di Beirut setelah Israel menargetkan pemimpin militer Hizbullah. Netanyahu pun mengonfirmasi pemimpin militer Hizbullah tewas dalam serangan tersebut.
Sementara itu pasukan Rusia kembali melancarkan serangan ke Ukraina menggunakan drone. Serangan ini menewaskan 4 orang dan melukai sejumlah warga lainnya. Sementara itu pihak Ukraina juga menerang sebuah pembangkit listrik di wilayah Moskow. Serangan itu memicu kebakaran besar. Banjir bandang melanda kawasan Vietnam sepekan terakhir dan merendam 28.000 rumah. Banjir ini menyebabkan 90 orang tewas dan 12 warga lainnya masih dalam pencarian tim penyelamat. Sementara itu hujan deras mengguyur kawasan Australia pada akhir pekan akibat badai Fina. Hembusan angin ini mencapai kecepatan 205 km per jam dan membuat 19.000 rumah warga kehilangan pasokan listrik. Informasi lainnya, Gunung Kilauea di Hawaii kembali menyemburkan lava. Pengunjung pun diimbau untuk waspada lantaran aktivitas gunung berapi ini diprediksi akan kembali terjadi. Sementara itu kebakaran menghanguskan 22,5 hektar lahan di Korea Selatan pada Sabtu malam. Ratusan personel dibantu 26 helikopter berjibaku memadamkan api. Nigeria kembali diguncang serangkaian serangan bersenjata yang menargetkan sekolah dan juga tempat ibadah hingga memicu kekhawatiran serius atas keamanan nasional. Saat ini puluhan sekolah ditutup dan siswa dievakuasi oleh pihak berwenang. Dan tak hanya itu, dalam sepekan terakhir ratusan orang diculik di sejumlah negara bagian. Kondisi ini pun menarik perhatian internasional mulai dari Paus Leo hingga Donald Trump. Dan usai jeda CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Perusahaan rekayasa kelautan Deep telah meluncurkan Vanguard, sebuah prototipe habitat bawah laut yang dirancang untuk menampung 4 orang untuk misi selama seminggu atau lebih. Ketidakpastian terus membayangi petani kedelai di Amerika Serikat. Di tengah tensi dagang dengan Cina, ekspor menurun drastis dan bantuan pemerintah masih menunggu persetujuan. Musim kupu-kupu raja resmi dimulai di Meksiko saat rekaman baru dari Stasiun Luar Angkasa Internasional memperlihatkan tampilan aurora yang begitu memukau. Sementara itu di Kolombia, para peneliti memperkenalkan penemuan fosil kura-kura berusia jutaan tahun. Musim kupu-kupu raja resmi dimulai di Meksiko saat tempat perlindungan dibuka untuk pengunjung. Setiap tahunnya kupu-kupu raja ini bermigrasi lebih dari 4.000 km dari Kanada dan juga Amerika Serikat menuju iklim musim dingin Meksiko yang lebih hangat. Menjelang musim libur Natal, diva pop dunia Mariah Carey kembali meramaikan suasana dengan cara yang unik. Namun bukan melalui lagu, melainkan menghadirkan pop-up bar bernuansa Natal di sejumlah kota besar di Amerika Serikat. Barcelona memukau saat lampu Natal menerangi kota. Tak ketinggalan, Lisbon juga membuka musim Natal dengan pertunjukan cahaya dan kembang api. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat siang, sampai jumpa.